Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Viola Indah Wahyuni. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah serangkaian langkah yang memastikan bahwa keputusan Anda mengarah pada tindakan yang meningkatkan kesehatan, melindungi keselamatan, mematuhi undang-undang, menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab, dan menunjukkan karakter yang baik. Bagaimana cara orang tua mengajari anak tentang mengambil keputusan yang bertanggung jawab? Dalam keluarga pasti ada peraturan rumah, bukan? Misalkan ada peraturan jam 9 malam sudah harus ada di rumah, dan jika anak melanggar pasti ada hukuman yang akan diterima oleh anak. Hukuman tersebut sebagai bentuk tanggung jawab anak terhadap keputusan yang telah dilakukan, yaitu pulang telat. Ada juga orang tua yang memberi kesepakatan untuk anak, yaitu boleh bermain dengan teman asalkan tugas sekolah sudah selesai. Jika belum selesai, maka anak tidak diperbolehkan untuk bermain. Itulah salah satu cara agar anak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Karena jika sudah dewasa, anak akan terbiasa memikirkan keputusan yang akan diambilnya dan memikirkan konsekuensinya. 5 langkah utama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu langkah pertama dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab adalah menentukan fakta dalam situasi dan dapat membedakan antara fakta dan opini. Karena hal yang paling penting adalah bagaimana seseorang membedakan antara mengalami dan memahami situasi dalam membedakan situasi. Dan seseorang dapat bertindak dengan cepat yang lebih bertanggung jawab karena bisa mempertimbangkan dengan cermat dan penilaian secara etis. Langkah kedua dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah mengutamakan kemampuan untuk mengenali keputusan atau permasalahan yang diselesaikan dan diambil keputusan secara etis dan permasalahan yang etis. Langkah ketiga dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah melibatkan satu dari elemen vitalnya. Kita diminta untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan seluruh pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Orang-orang ini biasa disebut para pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder di sini bisa diartikan dalam kedudukan kampus sebagai atasan. Langkah selanjutnya yang keempat dalam proses pengambilan keputusan adalah membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif dan dapat mengevaluasi dampak-dampak alternatif tersebut. Karena yang dijalankan adalah masing-masing alternatif mempunyai kepentingan yang telah diidentifikasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah menempatkan diri terhadap posisi orang lain. Yang terpenting dalam elemen ini adalah mempertimbangkan cara untuk meminimalisir kerugian yang akan atau mungkin terjadi saat konsekuensi-konsekuensi yang mendatangkan manfaat. Langkah yang terakhir dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah yang diakhiri dengan evaluasi, yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan sebagai sarana untuk menilai apakah keputusan kita sudah bertambah baik atau malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tips mengambil keputusan yang tepat agar tidak salah langkah yang pertama yaitu pahami konteks masalahnya. Agar Anda bisa mengambil keputusan yang tepat, pertama Anda harus mampu memahami konteks masalahnya terlebih dahulu. Tentunya keputusan dibuat saat ada perkara tertentu, kan? Nah, Anda coba memahami perkara tersebut secara mendalam. Pikirkan dampak positif dan negatifnya, serta berbagai resiko yang mungkin terjadi. Apabila Anda sudah benar-benar paham, maka segeralah membuat keputusan. Jangan menunggu terlalu lama, sebab itu membuang-buang waktu dan yang pasti merugikan bagi Anda. Yang kedua yaitu kumpulkan data dan lakukan analisis. Jika ingin mengambil keputusan yang tepat, pastinya Anda tidak boleh asal-asalan, apalagi hanya menuruti ego semata. Wah, itu bisa membahayakan. Bisa-bisa Anda menyesal karena tidak memikirkannya. Sebaiknya sebelum Anda mengambil keputusan, kumpulkan data-data dulu yang mendukung permasalahan yang sedang Anda hadapi.
Misalnya nih, ada yang ngelamar 2 orang lelaki. Anda bingung harus memilih yang mana. Nah, untuk mengatasinya, Anda bisa mencari tahu tentang kehidupan kedua lelaki tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Kira-kira mana yang paling baik? Itulah yang bisa Anda pilih. Oh iya, selain mengumpulkan data atau informasi, Anda juga perlu menganalisisnya. Jangan telan mentah-mentah data tersebut. Pikirkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dengan begitu, Anda akan lebih berhati-hati saat memutuskan. Yang ketiga yaitu jangan gegabah, luangkan waktu untuk berpikir dulu. Mengambil keputusan secara gegabah itu tidak akan pernah menguntungkan. Yang ada malah menimbulkan penyesalan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, pastikan Anda selalu meluangkan waktu untuk berpikir. Namun juga jangan lama-lama ya. Semakin lama Anda berpikir itu semakin membuat Anda takut melangkah, semakin bingung dan galau. Sehingga akibatnya Anda tidak segera bertindak, terus menunda-nunda dan enggak ada perkembangan. Sikap yang demikian itu salah loh. Ketika mengambil keputusan tentunya Anda harus berani. Percayalah bahwa Anda mampu menghadapinya. Tak perlu takut, toh setiap tindakan selalu ada risiko. Anda hanya perlu menjernihkan pikiran dulu, berani dan segera ambil tindakan. Yang keempat yaitu jangan lupa berdoa. Untuk mengambil keputusan yang tepat itu nggak bisa hanya mengandalkan pemikiran semata. Selain menggunakan logika, Anda juga perlu memantapkan hati dengan cara berdoa. Mintalah petunjuk dari Tuhan supaya jalan yang Anda tempuh dimudahkan. Dan memang benar, itu jalan Anda. Lakukan doa ini secara berkali-kali, setiap habis sholat 5 waktu, setelah adzan, di sela-sela aktivitas, dan kapan saja. Tips untuk membuat keputusan dengan tepat yaitu yang pertama, buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Jangan sekali-kali memutuskan sesuatu ketika Anda dalam kondisi kalut dengan pikiran bercabang. Seburuk apapun kondisinya dan sesempit apapun waktunya, Anda harus berusaha untuk fokus sejenak. Hal ini karena pemikiran yang kompleks membutuhkan perhatian, motivasi, dan juga kemampuan mengendalikan diri yang baik. Nah, ketika Anda sedang kalut dan banyak pemikiran, maka pikiran sulit fokus karena tubuh sudah lelah. Untuk itu, ada baiknya untuk mengambil keputusan di pagi hari saat Anda baru saja dimulai kegiatan. Dengan begitu, Anda bisa mempertimbangkan sisi baik dan buruk dari keputusan yang akan dibuat secara fokus tanpa pikiran yang terbagi-bagi. Jangan pernah membuat keputusan secara terburu-buru karena Anda tidak akan mampu berpikir secara jernih. Yang kedua yaitu mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Anda tidak bisa membuat keputusan hanya karena mengendalikan informasi dari satu pihak saja. Meski Anda memiliki banyak waktu dan berada dalam kondisi fokus, tetapi jika konfirmasi yang Anda miliki sebagai dasar sebelum membuat keputusan banyak sedikit, percuma saja. Apalagi jika ternyata informasi yang Anda miliki hanya sebatas pendapat perorangan tanpa didukung fakta yang jauh lebih kuat. Untuk itu sebelum Anda memutuskan sesuatu, Anda baiknya untuk mengumpulkan sebuah fakta dan informasi yang berkaitan dengan keputusan yang Anda buat. Yang ketiga yaitu tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Saat data mulai terkumpul, Anda mulai bisa meletakkannya sesuai dengan masalah yang ada. Dalam proses ini, berbagai fakta mulai dari yang diharapkan hingga yang sama sekali tidak Anda harapkan akan muncul di depan mata. Saat menghadapi ini, selalu ingat dan pikirkan dampak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada, Anda akan terhindar dari keputusan yang hanya akan memberikan efek menyenangkan untuk sementara, tetapi ternyata berefek buruk untuk jangka panjangnya. Yang keempat yaitu buat dampak positif dan negatif yang akan diterima. Sebuah keputusan pasti akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Jika Anda bingung mana yang akan dipilih di antara beberapa pilihan yang menurut Anda baik, coba lakukan hal ini. Tulislah daftar hal positif dan negatif yang akan Anda terima pada tiap pilihan keputusan yang akan diambil dalam secari kertas. Sekarang coba bandingkan kira-kira mana yang paling banyak membawa keuntungan
tetapi minim resiko di antara pilihan keputusan tersebut. Jika sudah menemukannya, maka Anda bisa mengeliminasi pilihan lainnya, terutama yang minim keuntungan tetapi besar resikonya. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.